Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengumbar pujian setinggi langit kepada calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Tentu ini pujian tak biasa. Mungkinkah Prabowo akan luluh hatinya oleh sanjungan itu? Melalui akun Facebooknya, Luhut mengaku mengenal Prabowo sebagai seorang yang sangat konsisten dan betul-betul rasional dalam berpikir, yang juga penuh dengan idealisme, penuh dengan jiwa patriotik, penuh dengan keinginan untuk berbuat yang terbaik untuk negeri ini. Pujian itu menjadi menarik, bukan saja karena dalam kampanye Pilpres 2019 Luhut ikut menyerang Prabowo, tetapi juga situasi saat ini yang disebut oleh Presiden Joko Widodo ada riak-riak kecil. Bahkan Jokowi telah memerintahkan kepada TNI Polri untuk benar-benar menjaga keamanan dan ketertiban. Riak-riak yang dimaksud Presiden Jokowi kemungkinan terkait proses Pilpres yang masih berlangsung, di mana KPU tengah melakukan input data C1 ke dalam sistem informasi penghitungan suara atau situng sebelum dihitung secara manual. Proses ini sangat krusial karena baik pasangan Jokowi Ma'ruf Amin maupun Prabowo Sandiaga Uno sama-sama mengklaim kemenangan. Kubu 01 mendasarkan klaim kemenangannya pada hasil quick count sejumlah lembaga, sedang klaim kubu 02 didasarkan pada hasil real count internal. Kemungkinan jumlah provinsi yang dimenangi lebih banyak dari petahana membuat kubu Prabowo kian yakin atas klaim kemenangannya. Bukan hanya klaim kemenangan, Prabowo juga sudah mendeklarasikan diri sebagai presiden pilihan rakyat. Hingga saat ini, rumah Prabowo juga masih dikunjungi tokoh-tokoh nasional yang dikenal berseberangan dengan pemerintah, termasuk Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amin Rais. Dari sinilah muncul kekhawatiran Prabowo tidak akan mau mengakui hasil Pilpres manakala tidak sesuai dengan data yang dimiliki. Kekhawatiran semakin menjadi-jadi karena sebelumnya Amin Rais menyeru jika kalah pihaknya tidak akan membawa sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, melainkan langsung melakukan people power. Sejumlah pihak mulai was-was Prabowo akan terpengaruh bujuk rayu Amin Rais, sehingga kelak ketika hasil hitung KPU ternyata tidak sesuai dengan klaimnya, Prabowo akan menolak. Meski tidak menyeru people power, penolakan tersebut bisa menjadi landasan pendukungnya turun ke jalan. Disinilah posisi strategis Luhut ketika berusaha menemui Prabowo, terlepas dirinya utusan Jokowi atau bukan. Sebab Luhut dikenal dekat dengan Jokowi, baik selaku presiden maupun secara pribadi. Jika sampai berhasil menemuinya, bukan mustahil Luhut akan bisa meluluhkan hati Prabowo. Minimal mendapat jaminan Prabowo akan mengakui apapun keputusan KPU. Terlebih, selama ini Prabowo dikenal sebagai pribadi yang gampang dalam tanda petik mengalah jika sudah disebutkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Di awal masa pemerintahan Jokowi, Prabowo tidak segan-segan tampil sebagai dalam tanda petik penyelamat ketika Jokowi berada dalam situasi pelik. Contohnya saat Jokowi dalam tanda petik dipaksa untuk mengangkat Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Saat itu Prabowo memberi jaminan apapun keputusan Jokowi akan didukung, sehingga akhirnya Jokowi berani menarik pencalonan Budi Gunawan yang saat itu menjadi tersangka KPK. Bahkan setelah pra-peradilannya dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Budi Gunawan tidak lagi menyandang status tersangka, Jokowi tetap tidak mau melantiknya. Dari sisi ini, pujian Luhut jika Prabowo seorang patriotik tidak mengada-ngada. Tetapi situasi saat ini cukup berbeda. Jika pada Pilpres 2014 Prabowo akhirnya luluh dan mau mengakui kemenangan Jokowi JK, belum tentu hal yang sama akan dilakukan Prabowo saat ini. Pertama, seperti disebut di atas, sebaran perolehan suara Prabowo lebih masif. Kemungkinan jumlah daerah yang dimenanginya lebih banyak dibanding Jokowi. Tentu, sesuai sistem elektoral yang kita anut, yakni one man one vote, maka pemenangnya adalah pasangan yang mendapat suara terbanyak, bukan jumlah provinsi yang dimenanginya. Kedua, militansi pendukungnya yang luar biasa. Kegiatan politik Prabowo Sandi selalu ramai didatangi pendukungnya, termasuk di daerah-daerah. Sulit membantah adanya giroh luar biasa di tengah masyarakat yang menghendaki Prabowo menjadi presiden. Ketiga, dukungan tokoh-tokoh nasional seperti pemilik Jawa Post Group, Dahlan Iskan, dan juga mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan, Gatot Nurmantio. Suara tokoh-tokoh ini tentu akan menjadi pertimbangan utama sebelum Prabowo mengambil keputusan terkait hasil Pilpres. Dengan dalam tanda petik ditundanya pertemuan dengan Prabowo, kini Luhut dan kubu Jokowi hanya bisa menunggu keputusan apa yang akan keluar dari Kertanegara. Tentu kita semua berharap keputusan yang terbaik yang akan diambil Prabowo. Namun kita juga tidak bisa mengintervensi hak konstitusional Prabowo.